Pada 9 Maret 2023, seorang ibu datang ke rumah putrinya untuk berkunjung dan membantu bersih-bersih. Saat sedang merapikan rumah, ia melihat ada sebuah freezer di sudut ruangan, tertutup tumpukan barang dan kotoran akibat berbulan-bulan tidak terurus. Mumpung putrinya sedang keluar, ia memutuskan untuk membersihkan freezer itu, baik bagian luar maupun dalamnya. Ketika ia membuka selotip yang menutup rapat freezer tersebut, ia mengira hanya akan menemukan persediaan makanan beku seperti biasa. Namun ketika ia mengeluarkan satu demi satu kantong berisi daging beku, matanya tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Di antara potongan daging beku itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuh menantunya, yang sudah dinyatakan hilang selama 15 bulan, ternyata meringkuk di dalam freezer tersebut. Sang suami yang hilang itu bernama Pang Hongwei, seorang pria muda dengan masa depan yang menjanjikan. Ia lahir pada tahun 1991 di pedesaan Huanan, Provinsi Anhui, sebagai anak kedua dari 3 bersaudara dalam keluarga sederhana yang hidup pas-pasan. Saat Hongwei masih kecil, keluarganya pindah ke Suzhou, Provinsi Jiangsu, di mana orang tuanya membuka usaha kecil di sana. Hongwei berhasil lulus dari Universitas Suzhou, menjadi satu-satunya dari 3 bersaudara yang berkuliah. Hal ini menjadi kebanggaan besar bagi keluarganya, yang melihatnya sebagai harapan masa depan. Setelah lulus pada tahun 2015, Hongwei kesulitan mendapatkan pekerjaan ideal di Suzhou, hingga akhirnya menerima tawaran sebagai agen properti. Keluarganya merasa kecewa dengan pilihannya, karena menurut mereka, pekerjaan agen properti tidak membutuhkan keahlian khusus. Namun Hongwei tetap gigih. Pada tahun 2016, berkat kerja kerasnya dan kondisi pasar properti yang sedang melonjak akibat kebijakan pemerintah, Hongwei berhasil mendapatkan banyak komisi dan akhirnya dipromosikan. Di tempat kerjanya itulah, ia bertemu dengan seorang rekan bernama Cha Dongli, atau yang biasa disebut sebagai Lily, perempuan yang 2 tahun lebih muda darinya. Lily lahir pada tahun 1993 di Suzhou, berasal dari keluarga yang cukup berada dan dikenal pendiam. Kesuksesan Pang Hongwei menarik perhatian Lily. Keduanya mulai sering berinteraksi lewat media sosial, saling mengagumi, hingga pada 20 Februari 2017 mereka resmi berpacaran. Di mata orang, mereka tampak sebagai pasangan bahagia. Pang Hongwei benar-benar mencurahkan perhatian pada Lily. Ia sering membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial, perayaan ulang tahun, liburan, hingga kejutan berupa hadiah. Pada tahun 2018, Hongwei bahkan membeli tiket konser penyanyi Hong Kong, Jackie Chung, yang harganya cukup mahal. Ia tidak segan mengekspresikan rasa cintanya, termasuk mengunggah foto-foto Lily. Namun, berbeda dengan Hongwei, Lily jarang menunjukkan interaksi dengannya di media sosial setelah mereka berpacaran. Ia lebih banyak mengunggah tentang kehidupannya sendiri, gosip artis, bahkan sesekali menulis komentar negatif dengan kata-kata kasar. Suatu kali, Lily pernah menulis, "Mungkin suatu hari aku tidak cukup beruntung untuk menikah karena cinta, tapi setidaknya aku akan menikah demi kehidupan yang tidak kusesali." Keluarga Hongwei menilai Lily sebagai sosok pendiam, agak dingin, dan jarang tersenyum. Mereka menganggap hal itu hanya karena sifatnya. Hongwei juga tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap menyukainya. Apalagi karena Lily berasal dari Suzhou dan keluarganya memiliki keuntungan finansial, yaitu rumah mereka akan segera diganti kompensasi karena pembongkaran. Dari sudut pandang keluarga Pang Hongwei, pernikahan mereka akan dianggap naik kelas. Tahun 2019, Pang Hongwei membeli sebuah apartemen di Suzhou dengan tabungan dan bantuan dari orang tuanya. Di tahun yang sama, Lily hamil di luar dugaan, sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Pada 3 Februari 2020, anak perempuan mereka lahir. Hongwei sangat gembira menjadi seorang ayah, bahkan sering membagikan tumbuh kembang anaknya di media sosial. Ia lalu memutuskan agar Lily tetap tinggal di rumah mengurus anak, sementara ia bekerja keras menafkahi keluarga.
Hong Wei semakin bertekad meraih kesuksesan. Percaya pada prospek pasar properti, ia keluar dari pekerjaannya dan mendirikan agensi properti sendiri. Namun ia tidak menyangka dampak dari pandemi akan begitu lama dan membuat industri properti anjlok. Seiring bertumbuhnya anak mereka, hubungan Pang Hongwei dan Lily mulai retak. Pendapatan Hongwei tidak sesuai harapan, memicu ketegangan dalam rumah tangga. Mereka juga tidak sempat mengadakan resepsi pernikahan resmi karena Lily hamil dan pandemi, sesuatu yang membuat Hongwei merasa bersalah. Karena itu, pada 1 Oktober 2020, mereka akhirnya menggelar upacara pernikahan dengan kehadiran putri kecil mereka. Setelah pesta pernikahan, mereka pindah ke apartemen yang diberikan keluarga Lily sebagai kompensasi pembongkaran rumah. Namun suasana hati Lily justru semakin buruk. Ia sering marah-marah, bahkan hanya 4 hari setelah pernikahan, pertengkaran besar terjadi hanya karena Hongwei tanpa sengaja membangunkan putri mereka. Lily kemudian meluapkan kemarahan itu di media sosial, menggambarkan Hongwei sebagai musuhnya. Walaupun Hongwei sering membantu mengurus anak, Lily yang menjadi ibu rumah tangga penuh waktu terus mengeluh tentang rasa lelah. Pertengkaran di antara mereka semakin sering terjadi, bahkan hanya karena hal-hal sepele. Pada tahun 2021, banyak perusahaan properti mengalami krisis keuangan. Bisnis baru Hongwei yang baru setahun berjalan pun terpaksa tutup. Pendapatannya anjlok. Namun Lily tampaknya tidak peduli pada masalah finansial. Ia malah kecanduan menonton siaran langsung para selebritis media sosial. Pada September 2021, karena pembatasan perjalanan akibat pandemi, Hongwei mencoba banting setir dengan membuka perusahaan media untuk menjual barang lewat siaran langsung. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Tanpa sepengetahuan Hongwei, Lily justru menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk mendukung seorang influencer pria lewat siaran langsungnya. Influencer pria itu, yang juga berasal dari Suzhou dan tinggal hanya sekitar 10 km dari rumah mereka, menarik perhatian Lily. Saat Hongwei sibuk bekerja atau mengurus anak, Lily diam-diam menonton siaran langsungnya berjam-jam dan mengirim hadiah virtual dalam jumlah besar. Selama beberapa bulan, Lily menghabiskan sekitar 300.000 renminbi atau sekitar 690 juta rupiah hanya untuk hadiah bagi influencer itu. Sang influencer pun menyadari donatur besarnya, bahkan menyapanya di siaran langsung, hingga mereka saling bertukar kontak WeChat dan berinteraksi secara pribadi. Ketika Hongwei menemukan rekening mereka kosong dan kartu kredit menumpuk hutang, ia menanyakan langsung pada Lily. Lily mengaku telah menghabiskan uang itu untuk influencer dengan alasan sebagai investasi untuk membangun profil online-nya, tapi belakangan ia mengaku ditipu. Mereka sempat bertengkar, tetapi Hongwei yang ingin menghindari konflik lebih lanjut akhirnya menerima kenyataan itu tanpa menceritakan pada keluarga. Untuk menutup hutang, ia bahkan menjual apartemen yang dulu dibeli dengan bantuan orang tuanya, berharap bisa mengembalikan kedamaian rumah tangga. Sejak itu, ia mulai lebih ketat mengawasi keuangan agar Lily tidak lagi menghamburkan uang. Pada Oktober 2021, Hongwei akhirnya menceritakan masalah hutang itu pada saudaranya, dan untuk pertama kalinya, keluarganya tahu betapa serius masalah yang mereka hadapi. Pada 24 November 2021, Hongwei pulang ke Hainan bersama keluarganya untuk menghadiri upacara leluhur. Namun setelah itu ia kembali ke Suzhou sendirian, dengan rencana segera kembali membantu Lily merawat anak mereka. Hongwei tidak pernah menyangka yang menunggunya di rumah ternyata bukan kasih sayang istrinya, melainkan obat penenang dan sebuah freezer besar yang telah disiapkan Lily. Menjelang Desember, keluarga Hongwei mulai kesulitan menghubunginya. Biasanya ia selalu aktif berkomunikasi, tetapi kali itu ia hanya membalas lewat pesan singkat dan mengabaikan panggilan telepon. Ibunya curiga lalu bertanya pada Lily, yang menjawab bahwa Hongwei meninggalkan Suzhou untuk bersembunyi dari penagih hutang.
Keluarga Hong Wei yang sudah tahu tentang kesulitan keuangan dan penjualan apartemen mempercayai perkataan Lily. Setelah itu, akun WeChat Hong Wei kadang-kadang masih aktif, mengirim pesan pada keluarga, bahkan sesekali membagikan lokasi untuk menenangkan mereka. Di saat itu, Lily terus menenangkan keluarga Hong Wei, berkata bahwa ia masih berhubungan dengan Hong Wei, dan setelah semua hutang selesai, Hong Wei pasti akan kembali. Dalam 2 bulan berikutnya, akun WeChat Hong Wei terus mengirim pesan yang meminta uang, dengan alasan untuk bisnis dan untuk biaya hidup. Meski kondisi keuangan mereka pas-pasan, keluarga Hong Wei tetap mengirim uang setiap kali, berharap Hong Wei segera pulang. Ketika tahun baru Imlek 2022 tiba, orang tua Hong Wei yang sudah 3 bulan tidak bertemu dengannya datang ke apartemennya, tetapi tidak menemukan jejak Hong Wei. Putri kecilnya juga terus-menerus menanyakan di mana ayahnya. Beberapa hari kemudian, saudara-saudara Hong Wei kembali menerima permintaan uang. Setelah 3 bulan tanpa kepastian, keluarga Hong Wei semakin curiga. Mereka khawatir Hong Wei terjebak dalam skema piramida atau investasi bodong dan tidak bisa keluar. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan melapor ke polisi. Pada 24 Februari 2022, keluarga Hong Wei resmi membuat laporan orang hilang. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka 3 kali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan. Namun hasilnya nihil. Lily tetap bersikeras bahwa Hong Wei pergi bersembunyi dari penagih hutang dan mengaku masih berkomunikasi dengannya. Ia menenangkan orang tua Hong Wei dengan mengatakan bahwa setelah semua hutang lunas, Hong Wei pasti pulang. Polisi yang melihat Lily tidak tampak berusaha mencari suaminya, tidak mengejar kasus itu lebih jauh. Sementara itu, keluarga Hong Wei masih terus menerima pesan dari akun WeChat-nya. Suatu kali, adik Hong Wei langsung menuliskan, "Aku sangat curiga kau bukan Hong Wei." Ia bahkan membela Lily, bertanya mengapa Hong Wei tidak pulang untuk membantu istrinya dan merawat orang tuanya yang sudah tua. Namun akun WeChat Hong Wei tetap menolak panggilan telepon. Waktu pun berlalu. Saat festival pertengahan musim gugur 2022, ibu Hong Wei mengunjungi Lily, hanya untuk mengetahui bahwa Lily sudah pindah beberapa bulan sebelumnya, membawa serta TV dan freezer. Ketika kemudian ibu Lily tidak bisa menghubunginya, ia segera melapor ke polisi. Polisi dengan cepat melacak apartemen baru Lily. Saat ibunya datang tiba-tiba, Lily tampak gelisah, tetapi menolak menjelaskan tindakannya. Ibu Hong Wei yang khawatir dengan kondisi Lily dan cucunya, akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah baru Lily bersama keluarga saat perayaan. Saat makan bersama, adik Hong Wei memperhatikan freezer di sudut ruangan, freezer yang sama dari apartemen lama. Ia merasa aneh karena penutupnya direkatkan dengan selotip, tetapi ia memilih diam agar tidak memperkeruh suasana. Pada Oktober 2022, Lily kembali ke apartemen lamanya. 3 bulan kemudian, ia membawa putrinya merayakan tahun baru Imlek bersama orang tua Hong Wei. Ia mengatakan bahwa hutang-hutang Hong Wei hampir lunas dan ia akan segera pulang. Sekilas, harapan keluarga Hong Wei muncul kembali. Pada 8 Maret 2023, orang tua Hong Wei menerima pesan dari akun WeChat-nya yang mengatakan ia akan pulang bulan depan. Mereka merasa lega, tetapi kelegaan itu hancur keesokan harinya. Pada 9 Maret 2023, saat Lily sedang keluar bersama putrinya, ibunya menemukan tubuh Hong Wei yang sudah tidak bernyawa di dalam freezer. Kaget, ia segera menghubungi Lily yang buru-buru pulang. Menyadari rahasianya terbongkar, Lily akhirnya mengaku kepada ibunya bahwa dialah yang membunuh Hong Wei dan menyembunyikan jasadnya di dalam freezer. Atas desakan ibunya, Lily lalu menelepon polisi untuk menyerahkan diri. Malam itu, keluarga Hong Wei menerima kabar memilukan. Semua kejanggalan dari pesan WeChat selama 15 bulan terakhir akhirnya terjawab. Polisi segera menangkap Lily, sementara tubuh Hong Wei dikirim untuk diautopsi.
Meskipun penyebab pasti kematiannya tidak dipublikasikan, dari keterangan keluarga, diduga ia meninggal akibat kombinasi racun dan keracunan karbon monoksida sebelum jasadnya dimasukkan ke dalam freezer. Selama 15 bulan Hong Wei dinyatakan hilang, Lily telah menipu orang tua Hong Wei hingga 200.000 renminbi, saudara-saudaranya 50.000 renminbi, bahkan meminjam 120.000 renminbi dari orang tuanya sendiri atas nama Hong Wei. Totalnya 370.000 renminbi atau sekitar 850 juta rupiah. Saat ditangkap, sebagian besar uang itu sudah habis untuk hadiah virtual bagi influencer yang ia kagumi. Beberapa kerabat Hong Wei mengatakan kepada media bahwa Lily mengaku pada polisi telah membunuh suaminya karena perselisihan rumah tangga. Namun banyak yang berspekulasi Lily sebenarnya membunuh Hong Wei karena ia melarangnya menghabiskan uang untuk influencer, sehingga menghalangi hubungan yang mungkin ingin ia jalani. Netizen mulai menduga bahwa Lily pernah bertemu langsung dengan sang influencer, bahkan menjalin hubungan lebih jauh dengannya. Di tengah tekanan publik, perusahaan agensi influencer itu memberikan klarifikasi bahwa meski benar mereka menerima tip dari Lily, jumlahnya tidak sebesar yang diberitakan. Mereka juga menegaskan baru bertemu setelah kematian Hong Wei, sehingga tidak ada hubungan dengan kasus pembunuhan tersebut. Saat dimintai keterangan lebih detail, sang influencer hanya menjawab, "Saya tidak tahu kalau dia sudah menikah." Beberapa netizen lain berspekulasi bahwa Lily mungkin tidak hanya mendukung satu, melainkan beberapa influencer pria selama 15 bulan hidup bersama jasad suaminya di freezer. Sepanjang waktu itu, Lily tetap tinggal bersama putrinya dan kerap membagikan perasaannya di media sosial. Dalam salah satu unggahannya, ia menulis, "Sebenarnya kita tidak punya hubungan yang nyata. Momen tergila-gila itu terasa seperti cinta, tapi itu hanya sekedar perasaan seperti cinta." Seolah-olah pembunuhan suaminya tidak menimbulkan rasa bersalah atau gejolak emosi sedikit pun. Bagi orang yang tidak tahu, Lily tampak seperti perempuan biasa yang sedang dimabuk cinta. Tidak ada yang menyangka di balik wajah tenang itu tersembunyi seorang pembunuh yang dingin dan tidak berperasaan. Di mata keluarga dan teman-teman, Pang Hong Wei selalu dikenal sebagai pria lembut, bertanggung jawab, tidak pernah berfoya-foya atau menyakiti siapapun. Ia menghormati orang tua, menyayangi istri dan anaknya, bekerja keras untuk keluarga, bahkan rela menanggung kesalahan istrinya. Tragisnya, kebaikan dan ketulusannya justru membawanya pada kematian, karena ia tidak pernah menduga kekejaman perempuan yang ia cintai. Hingga kini, detail tentang waktu dan cara Hong Wei dibunuh belum sepenuhnya diungkap polisi. Namun satu hal yang jelas, Lily tidak pernah mencintainya. Bagi Lily, Hong Wei hanyalah alat untuk menopang hidupnya. Pada 21 Desember 2023, Pengadilan Menengah Rakyat Suzhou mulai mengadili Lily atas tuduhan pembunuhan berencana dan penipuan. Namun hingga kini belum ada putusan dijatuhkan. Keluarga Hong Wei menegaskan tidak akan pernah memaafkan Lily. Mereka menuntut agar Lily dijatuhi hukuman mati dan diwajibkan mengganti seluruh kerugian. Masih belum jelas apakah pemerintah sengaja menahan publikasi untuk meredam dampak sosial, terutama karena rendahnya angka pernikahan dan kelahiran di Cina, atau untuk mencegah timbulnya ketakutan publik terhadap pernikahan, dengan terus menekankan sisi positifnya. Semoga saja keluarga Hong Wei mendapatkan keadilan yang seharusnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.